Halo, selamat datang lagi di sesi Bedah Materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, jujur aja, menurut saya super menarik. Kita mau bedah esai terbarunya Sulung Nov yang judulnya Membaca Isyarat 2029, Pertemuan Sarung Pesantren dan Ikat Pasundan. Kenapa ini menarik? Karena alih-alih pusing bahas angka survei atau tebak-tebakan koalisi partai buat Pilpres 2029, esai ini justru ngajak kita melihat dari kacamata yang jauh lebih dalam, yaitu lewat lensa budaya dan sosiologi. Seru banget kan? Coba deh perhatiin kutipan pembuka dari esai ini. Dikatakan, ada sebuah masa di mana politik tak lagi sekedar urusan baliho dan angka survei. Ini bener-bener mind-blowing sih. Penulisnya ngasih argumen kalau menjelang 2029 nanti, kita tuh bakal bergerak ngejauhin politik yang cuma sebatas pamer baliho in manuver elit. Bakal ada pergeseran besar, di mana pemilu jadi urusan rasa, silsilah sejarah, dan gimana bangsa ini manggil tokoh yang memang udah waktunya tampil. Jadi bukan cuma soal teknis, tapi soal kedalaman makna. Oke, biar gampang ngikutin alurnya, kita bakal ngelewatin 5 poin utama dari esai ini ya. Mulai dari isyarat politik tahun 2029, terus kita mampir ke Menara Spiritualitas Jawa Timur, nyebrang ke akar kebudayaan Jawa Barat, melihat gimana harmoni keseimbangan baru Nusantara terbentuk, dan ditutup dengan jalan terhormat Sang Begawan. Yuk, kita mulai aja langsung. Masuk ke bagian pertama nih, isyarat politik tahun 2029. Di sini, esai tersebut menyoroti soal gimana tahun itu punya potensi besar untuk jadi momen penenuran kembali nilai-nilai bangsa, tepatnya menggabungkan religiositas yang mengakar kuat dengan kebudayaan yang membumi. Nah, yang bikin esai ini stand out adalah gimana penulisnya minjam konsep sosiologi klasiknya Benedict Anderson, yaitu Imagine Communities atau komunitas terbayang. Simpelnya gini, penulis berargumen kalau bertemunya dua kutub budaya spesifik di kepemimpinan nasional nanti, itu bukan cuma event politik 5 tahunan biasa. Enggak sama sekali. Ini bakal jadi peristiwa bersejarah yang bisa merekatkan lagi ikatan identitas kolektif kita sebagai bangsa Indonesia. Kayak menghidupkan kembali imajinasi persatuan kita yang mungkin sempat renggang. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Menara Spiritualitas Jawa Timur. Spesifiknya, kita bakal ngebahas sosok Muhaimin Iskandar, atau yang akrab dipanggil Gus Imin, yang di esai ini mewakili kutub religiositas. Di sini kita diajak ngebedah akar sosiologis dari seorang Gus Imin. Beliau ini kan pewaris garis keturunan Kiai Haji Bisri Sansuri, salah satu tokoh pendiri NU. Terus, dengan minjem konsep habitus dari Pierre Bourdieu, esai ini ngejelasin kalau Gus Imin tuh ibarat produk dari modal budaya pesantren yang sangat kuat. Beliau ini punya kombinasi yang unik. Di satu sisi, beliau paham banget sama kebijaksanaan tradisional lewat kitab kuning, tapi di sisi lain, beliau juga super lincah bermanuver di meja birokrasi negara. Perjalanannya panjang, dari aktivis PMII sampai akhirnya bisa mimpin PKB. Analisis ini nyambung banget sama pemikiran sosiolog Max Weber soal otoritas. Penulis menjabarkan kalau Gus Imin merepresentasikan sebuah transformasi sosiologis yang mulus. Dari yang awalnya punya otoritas tradisional yang basisnya dari pesantren dan agama, perlahan tapi pasti bertransformasi jadi otoritas legal rasional dalam sistem demokrasi modern. Gampangnya, beliau ini tokoh yang bisa ngebaca gerak zaman modern lewat kacamata klasik. Lalu, esai ini merangkum karakter Gus Imin pakai satu metafora visual yang pas banget, sarung. Sarung di sini bukan cuma soal pakaian harian ya. Penulis ngelihat sarung sebagai simbol moderasi, ketenangan, dan resiliensi atau daya tahan khas masyarakat Jawa Timur. Bayangin aja, sarung itu kan lentur, bisa melingkupi apa aja tapi tetap tangguh dan bikin hangat di segala cuaca politik yang nggak menentu. Oke, kita geser ke sisi seberangnya dari dialektika ini. Bagian ketiga, akar kebudayaan Jawa Barat. Kalau tadi kita bahas unsur religiositas, penulis berargumen harus ada unsur kebudayaan yang jadi penyeimbangnya, dan itu diwakili oleh Deddy Mulyadi atau KDM. Beda banget sama pendekatan birokratis yang kaku dan sentralistik, esai ini ngegambarin KDM sebagai sosok yang bawa politik langsung ke ruang publik yang intim. Politik di pematang sawah, di aspal jalanan, pokoknya organik banget. Sebagai mantan aktivis HMI, penulis menekankan kalau KDM ini ngerti banget satu hal. Memimpin populasi manusia yang besar, itu urusan memimpin hati mereka, bukan cuma sekedar nyuruh-nyuruh secara administratif. Buat ngedukung argumen ini, esai tersebut mengutip filsuf kita, Sujat Moko, soal pentingnya kosmologi lokal.
Maksudnya, KDM ini dinilai sadar betul kalau pembangunan itu wajib punya dimensi kultural. Coba bayangin, ngebangun jalan tol atau gedung tinggi tanpa peduli sama budaya lokal, itu kata esai ini ibarat raga yang nggak punya jiwa. Kosong. Jadi benar-benar harus ada keseimbangan antara modernisasi dan penghormatan ke kearifan lokal. Dan sebagai padanan dari metafora sarung tadi, buat KDM penulis menggunakan simbol iket atau ikat kepala khas Pasundan. Ikat ini adalah personifikasi kedaulatan rasa dan budaya Sunda yang selalu membumi, ngejaga harmoni sama alam, dan pastinya menghargai nilai-nilai leluhur di setiap manuver politiknya. Terus, apa yang bakal terjadi kalau kedua kutub ini disatukan? Nah, kita masuk ke bagian keempat, harmoni keseimbangan baru Nusantara atau dynamic equilibrium. Ini adalah argumen sentral dari esainya. Coba perhatiin perbandingan di sini. Ini tuh poin yang paling krusial. Penulis esai sama sekali nggak ngelihat mereka berdua bersaing, tapi justru sebagai pelengkap yang sempurna. Di satu sisi ada Gus Imin dengan legitimasi religius tradisionalis dari Jawa Timur, simpelnya sarung, dan basis aktivis PMII. Di sisi lain, ada KDM bawa legitimasi kultural populis dari Jawa Barat, simbolnya ikat dan basis aktivis HMI. Menurut esai ini, penyatuan dua pilar raksasa ini bakal nyiptain stabilitas sosiopolitik yang masif di Indonesia. Malah lebih jauh lagi nih, penulis menggarisbawahi kalau sarung dan iket ini beneran bersatu dalam satu surat suara. Wah, ini bakal jadi reuni sejarah. Bayangin pertemuan organik antara kelompok PMII dan HMI lintas generasi yang dari dulu selalu jadi mesin penggerak sosial di Indonesia. Ini digambarkan sebagai sebuah keniscayaan sejarah buat menyeimbangkan dinamika nasional kita. Tapi, pasti ada pertanyaan besar kan? Kita sampai di bagian kelima. Jalan terhormat sang begawan. Pertanyaan pragmatisnya gini, gimana fajar kepemimpinan yang baru ini bisa terbit tanpa harus meredupkan atau malah nabrak matahari kekuasaan yang lagi bersinar sekarang? Iya, maksudnya establishment politik Prabowo dan Jokowi saat ini. Buat ngejawab itu, esai ini pakai kacamata teori dari sosiolog Vilfredo Pareto mengenai circulation of elites atau sirkulasi elit. Penulis berargumen, biar tatanan negara kita nggak rusak, transisi kepemimpinan itu mutlak harus berjalan secara sirkuler dan elegan. Nggak boleh ada turbulensi yang malah memecah belah masyarakat. Pergeseran kekuasaan harus dilihat sebagai rotasi alami, bukan rebutan. Penulis kemudian narik diskusi ini ke level yang lebih filosofis dengan minjem konsep Aristoteles soal phronesis. Phronesis ini adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan dan kebajikan praktis dalam berpolitik. Artinya apa? Pemimpin yang ada saat ini dituntut buat punya kebesaran hati dan kedewasaan politik level dewa untuk mastiin estafet kepemimpinan berjalan mulus demi kebaikan bersama. Jadi, solusi elegan yang ditawarin esai ini adalah sebuah reposisi. Prabowo dan Jokowi didorong buat naik kelas mencapai makom atau posisi sebagai statesman, begawan bangsa, atau the guardian. Mereka menjadi sosok penjamin stabilitas yang ngawasin masa transisi dan bakal dikenang sejarah sebagai patriot ikhlas yang ngebukain jalan buat generasi sarung dan ikat buat memimpin. Ini tuh posisi yang sangat terhormat banget di budaya ketimuran kita. Di penghujung esai, kita dikasih metafora penutup yang jujur, puitis banget. Penulis ngibaratkan Gus Imin dan KDM sebagai dua petani politik. Mereka ini udah bertahun-tahun nanam benih-benih kebaikan di lahan pengabdian mereka masing-masing. Kalau mereka sampai bersatu, 2029 nanti nggak bakal jadi medan pertempuran panas, tapi justru jadi masa panen raya di mana agama dan budaya bersatu demi kesejahteraan rakyat. Harus diakui, analisis sosiologis dan kultural dari esai Sulung Nov ini ngasih angin seger dan bawa kita mikir jauh melampaui hitung-hitungan politik praktis. Kita diajak melihat dinamika kepemimpinan dari akar sejarah masyarakat kita sendiri. Tapi ya, teori sosiologi yang indah di atas kertas tentu harus berhadapan sama realitas lapangan yang dinamis kan? Jadi apa yang harus kita bawa pulang dari materi hari ini? Coba deh kalian renungin pertanyaan ini. Apakah di tahun 2029 nanti, kita benar-benar bakal jadi saksi sejarah bersatunya sarung pesantren dan ikat Pasundan dalam satu harmoni nasional? Waktu yang akan menjawabnya. Makasih banyak udah nyimak pembahasan seru ini dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.